Kini bandnya pun sudah memiliki label musik agar mereka tetap bisa eksis di dunia permusikan. Fans di sosial medianya pun semakin berkembang, yang pada saat ini sudah mencapai 2 juta pengikut. Kepribadian para personil band Alan terkesan egois dan sulit untuk diajak musyawarah. Hal itu disebabkan karena prinsip para anggota masing-masing dan juga selera musik mereka yang berbeda-beda. Pada suatu hari, perselisihan pun terjadi lagi dan semakin membengkak. Rockman berbeda pendapat dengan Rudy tentang lirik lagu yang baru saja mereka ciptakan. Dan suasana pun semakin memanas ketika Gigi membela Rudy sementara Pratama membela Rockman. Alan yang duduk terdiam di kursinya berniat untuk melerai mereka, tapi dia bingung harus melakukan tindakan yang seperti apa. Keadaan pun semakin memanas. Akhirnya, Alan bangkit dari tempat duduknya dan segera berusaha melerai mereka. Bukan hanya melerai, Alan juga menasihati mereka semua. Namun, nasihat itu dibantah dan juga tidak dihormati oleh kedua belah pihak. Terutama kata-kata yang keluar dari mulut Pratama yang terdengar sangat menyakitkan bagi Alan. Dia pun tersinggung, sampai tidak kuat lagi menahan air matanya untuk keluar. Lantas, Alan pun mengalah dan segera membuka pintu keluar dari tempat jahanam tersebut. Sehingga timbullah rasa dendam yang sangat besar di dalam hatinya. Rasa itu muncul akibat dari bisikan makhluk gaib yang selalu mendampinginya. Kemudian, Alan pun menyuruh makhluk itu untuk mencelakakan teman bandnya itu. Akibatnya, Pratama pun mendapatkan ganjarannya. Mobilnya menabrak sebuah pohon sehingga membuat tulang pada bagian tangannya patah. Selanjutnya, dia dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. Rasa sakit hatinya itu sampai-sampai merembet ke masa lalunya pada saat di SMA. Dia baru menyadari bahwa ketika dahulu dia merasa diremehkan dan juga disepelekan oleh para sahabat SMA-nya. Maka dia pun mengirim pesan ajakan kepada 3 sahabat SMA-nya dan mendapat balasan beberapa jam kemudian. Sesudah berkompromi tentang waktu dan tempatnya, akhirnya mereka putuskan untuk pergi berlibur ke Garut bersama-sama. Pada dasarnya, Alan ingin bertemu mereka semua bukan untuk menjalin silaturahim, tapi ingin menyombongkan diri saja pada mereka. Pertemuan tersebut akan dilakukan bulan depan dan Alan pun sudah tidak sabar menantinya. Tika yang sudah tidak bertemu dengan Alan selama 5 hari lamanya, mulai merasakan rasa rindu yang teramat sangat. Jadi dia meminta Alan untuk secepatnya menemuinya. Setelah penantian yang panjang, akhirnya Alan dan Tika bertemu kembali. Mereka bertemu di kediaman Tika yang bertempat di Bale Endah. Kemudian, makhluk gaib pun muncul, lalu mulai mempengaruhi pikiran Alan supaya membicarakan tentang reuninya dengan para sahabat SMA-nya. Alan pun terpengaruh dan mulai membicarakan reuninya itu. Tika yang tahu masa SMA kekasihnya menolak dengan keras keinginan Alan untuk bereuni dengan ketiga sahabatnya. Alasannya karena dia tidak mau pacarnya itu mengulang kejadian buruknya di masa lampau. Tika ingat ketika dahulu Alan hanya berperan sebagai ekor saja di dalam persahabatannya tersebut. Semakin mereka berdebat, semakin panas pula obrolan mereka. Beberapa kali ucapan kasar dan tindakan di luar kontrol mereka lakukan. Akibat dari pertengkaran itu membuat mereka tidak saling berkomunikasi selama seminggu. Setelah kejadian pertengkaran di teras rumah Tika, akhirnya mereka pun bertatap muka kembali di restoran makanan khas Jepang. Tika pun tersentak ketika Alan mengucapkan kata-kata perpisahan kepadanya. Karena tidak mempercayainya, Tika pun menanyakan padanya tentang keseriusan perkataan yang tadi didengarnya itu. Alan menjawab dengan mantap bahwa memang benar dia ingin mengakhiri hubungannya. Minggu depan adalah minggu pembuktian kepada sahabat-sahabatnya sewaktu SMA-nya. Jadi dia meminta izin untuk tidak berlatih band di hari Selasa dan juga di hari Rabu pada minggu depan. Tidak terasa saat ini sudah sampai di hari Selasa pada minggu depan. Di pagi buta, Alan sudah selesai mengemas barang-barangnya yang akan dibawanya ke kota Garut nanti. Siangnya, Alan mengirim pesan kepada mereka bertiga kalau dia sudah siap untuk berangkat. Alan menunggu selama 15 menit dan mereka pun masih belum datang. 30 menit kemudian, belum juga ada tanda-tanda dari kedatangan mereka. Alan pun kesal sebab dia adalah pribadi yang tepat waktu
serta juga disiplin dalam pekerjaannya. Kekesalannya itu membuat hatinya lelah, sehingga membuatnya ketiduran di kasur kamarnya yang tanpa bantal dan berspray warna putih itu. Tiba-tiba, dia terbangun oleh suara ketukan pintu yang cukup keras. Lalu, Alan pun membuka pintu kamarnya dan tampaklah ketiga sahabat SMA-nya yang berada di hadapannya.